Halo Sobat Ngobraser, jumpa lagi dengan saya Indra Uno di seri ke-408, 408. Nah, ini saya mau sematkan dulu. Oke, ya 408 dengan komunitas Skies Indonesia. Oke, bentar ya. Kayaknya bukan itu yang harus disematkan. Oke, hari ini coba wifi yang 5G di tempat yang bukan biasanya, yaitu di lantai 2. Selamat malam juga Ani Keke. Oke, ini disematkan. Oke, sambil nunggu teman-teman, kita lihat yang satu ini ya. Nah, udah kelihatan ya, dari Serang Firman. Oke. Katanya Pak Maaf, minta motivasi untuk saya yang baru ditinggal kedua orang tua secara sekaligus dalam seminggu karena sakit. Pertama, saya ingin mendoakan orang tua, Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Ya Allah, ampunilah mereka, rahmatilah mereka, sejahterakanlah mereka. Husnul khatimah insyaallah. Dan bagi yang keluarganya Firman, ketahuilah bahwa segala sesuatu yang Allah izinkan terjadi itu pasti baik. Mungkin kelihatannya nggak baik sekarang, tapi itu pasti yang terbaik. Karena dari Allah yang Maha Suci tidak mungkin keluar sesuatu yang tidak suci. Ya, jadi takdirnya pasti baik. Tinggal kita yang harus menggali hikmahnya apa kira-kira. Tapi bagi orang tua, semoga orang tua diberikan kelapangan kuburnya dan juga diterangi kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang keluarganya diberikan kekuatan, kesabaran, keikhlasan, perluasan rezeki, ketabahan, dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Firman udah berbagi cerita. Mohon doa untuk kedua orang tua saya juga ya Pak. Saya fans Bapak dan keluarga Uno lainnya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi sekali lagi, Allah itu kalau kita zikir itu kan ada tasbih ya, subhanallah. Kalau di bahasa Indonesiain kan maha suci. Nah, kalau maha suci itu artinya terbebas dari ketidaksucian. Termasuk keputusan-keputusannya, takdir-takdirnya, ciptaan-ciptaannya, termasuk segala macam yang membuat kita tidak nyaman. Itu terbebas dari ketidaksucian, sehingga apapun yang diizinkannya terjadi itu pasti masih dalam konteks kesuciannya. Artinya nggak perlu khawatir, rezeki Firman Allah yang tanggung. Tugas kita sebagai manusia adalah ikhtiar. Insya Allah senantiasa orang tuanya didoakan oleh Firman, karena yang sampai melalui batas antara dunia dan kubur itu ada
sekat yang namanya barzah. Nah, yang bisa tembus barzah tersebut itu adalah salah satunya doa anak yang soleh. Anak soleh yang mendoakan. Jadi selain ilmu-ilmu yang dibagikan oleh kedua orang tua kepada siapapun, dan juga amal jariahnya yang turun menurun, ya, turun temurun, turun temurun ya, terus-terusan jariah itu berulang. Amin ya rabbal alamin. Kalau perlu diskusi lebih lanjut, Firman tinggal DM saya aja ya di @indrauno. Ada ibu saya min uno.official. Halo mama, apa kabar mama? Aku tadinya mau ke Galuh lihat mama atau nemenin mama sama papa, tapi lupa bahwa hari ini ada ngobras bareng komunitas Skies Indonesia. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran dan videonya jelas. Oke, insyaallah ya. Insyaallah diberikan kelancaran. Haris saja, amin insyaallah. Coba saya lihat ke atas, ada yang terlewat nggak? Oh, ini sudah ada di sini. Oke. Alright, kita undang Saifis Kitchen yang tadi sore sudah ketemu sama saya sama Bakulan Rafsha yang udah request Saifis Kitchen. Saya cari dulu ya. Bakulan. Ada Berkah Cirebon juga, Masya Allah. Win, Bakulan belum ada nih kayaknya nih. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam. Wah, ini kita ketemu 2 kali dalam sehari, luar biasa nih. Ya, alhamdulillah. Amin. Masya Allah. Ini suaranya jernih dan videonya jelas nih. Berarti tadi memilih tempat yang tepat. Alhamdulillah. Udah dapat pencerahan tadi Coach, tadi sore. Masya Allah. Gimana? Udah sempat berlatih? Wah, ini loading saya atau cek 1 2 3. Oh, oke, bukan. Loadingnya dari sana. Oke, sambil nunggu Bakulan Rafsha, sebentar saya lihat ya, dia udah gabung belum? Bakulan Rafsha. Belum ada. Win. Ya udah, kita mulai aja dengan perkenalan pribadi. Ya, perkenalan pribadi. Ya. Kedengaran nggak? Suara saya kedengaran? Aman ya? Aman. Tadi sempat hilang Coach. Oh, oke. Oh, sempat hilang. Ini kalau Iya, saya lihat atau di saya sini, yang hilang. kalau saya lihat di sini, ini Putus-putus bukan lagi saya nih Coach. Kayaknya bukan saya nih. Kali ini signal saya manteng nih. Keren banget nih. Oke, Adek silakan perkenalan. Kalau suaranya udah bisa terdengar lagi. Kayaknya belum ya. Adek? Halo Coach. Adek udah balik? Udah Coach. Perkenalan dulu, Adek. Perkenalan pribadi ya. Perkenalan pribadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dema Putra. Saya owner dari Saifis Kitchen dari Bengkulu. Oke. Ya, Coach.
Masya Allah, Masya Allah. Lanjut, lanjut. Apa nih? Apa nih? Hobi, hobi, hobi. Oh, hobi, kalau hobi apa ya, Coach? Hobi nonton paling. Nonton Hobi apa nonton, nih? nonton nonton film, baca-baca buku Oke, dikit. kalau di Bengkulu nonton filmnya di mana? Di ini, Coach, di HP. Oh, di HP. Abi, Lewat Abi, YouTube aja, Coach. Oh, iya, iya. Ini Umi Juli ininya kebalik nih. iya kameranya Kameranya kebalik. Itu sebelah kanan kameranya bawah ada kebalik. nggak? Sebelah kanan bawah atau di kanan, pojok kanan. Pojok kanan. Bi, kameranya kebalik, Bi. Pojok ini. Ayo Abi. Kameranya kebalik. Alhamdulillah. Kameranya kebalik. Oke. Main pojok kanan ke pojok bawah. Saya daripada nunggu-nunggu, mendingan ini deh ya. Makan es krim dulu ya. Udah. Abi, udah bisa belum Abi? Umi Juli. Atau keluar aja dulu, matiin aja dulu, terus nanti masuk lagi. Keluar gitu. Keluar mana? Ini saya makan es krim dark coklat. Oke. Ya, saya undang lagi ya, Bakulan. Saya undang. Udah berkeluarga nih, omong-omong, udah berkeluarga belum nih, Ade? Alhamdulillah sudah, Coach. Udah ya? Sudah, Coach. Keluarga di mana? Keluarga di Bengkulu juga, Coach. Keluarga di Bengkulu. Anak baru satu. Istri apa aktivitas? Cukup satu. Istri kita istri bantu saya ini, Coach, bisnis ini, usaha ini. Kita berdua sih bisa dibilang couple-planner. Kita couple-planner nih, Coach. Oh, keren. Couple-planner itu kece itu. Couple-planner yang kece. Amin. Bentar ya, bentar. Oke. Mana nih suaranya Bengkulu? Biasanya yang hadir banyak nih yang Bengkulu. Udah kasih tahu belum? Nah, Umi. Ya, assalamualaikum Pak Indra. Maafin, Nggak apa-apa. cari tempat, cari posisi dulu. Posisinya sekarang di mana nih? Di Cipinang Pulau, Pak Indra. Lagi di Jakarta rumah. Timur. Lagi di rumah. Cek. Oh, oke. Nanti handphonenya jangan dipegang ya, pegel. Iya, Harus ditaruh. ya sudah. Dah, ya. Terus minta Abi pakai senter disorot mukanya biar terang. Mana abinya? Bi, senter Bi. Bi, ada senter gak, Bi? Pakai handphone aja, pakai handphone. Ya, Pakai lampunya Abi. handphone. Abi. Ayo ini nakal banget deh ini nih.
Ini harus dipersiapkan oleh Winnie waktu lagi tes signal nih. Oke Umi, kenalan dulu dong Ya, Umi. Pak. Gimana? Kenalan. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan saya Umi Juli dari Bakulan Rafsya. Oke Umi, terus Iya, udah gitu doang. grogi. Umi nggak Ya, grogi kan Umi? Nggak grogi kan? enggak sih. Senang Pak Oh, Indra, tapi aku senengnya kali ya. gitu ya, Alhamdulillah, Masya Allah. Kita ngobrol-ngobrol sebentar ya, boleh ya? Boleh Pak. Oke, hobinya Umi apa nih? Hobi aku masak dan makan. Makan jupa Oh, sih. iya benar. Itu bagus tuh. Kalau orang punya jualan kuliner nggak doyan makan, wah Sini sinyalnya apa yang dipertanyakan nih. bagus ya? Jaringan. Iya, sebenarnya sih semua suka mencoba semua kuliner. Oke, Alhamdulillah. Itu kalau misalnya Ini adek signalnya masih masuk nih, suaranya masih masuk. Tapi oh ya, ini pakai wifi atau pakai kuota? pakai kuota ini coach, jaringan internet. Oh, kalau masih kalau muter-muter kalau pakai kuota bagusnya sih di dekat jendela. Dekat jendela nggak? Dekat jendela coach. Jendelanya udah dibuka belum? Ntar coach. Kalau misalnya nggak dibuka, dia biasanya mantul-mantul di kaca. Tapi ini masih lumayan kok. Oke, sambil ade ini lihat kiri kanan cari-cari signal. Iya. Umi promosi mau nggak Umi? Mau banget. Nah, kalau promosi itu biasanya ngomongin produknya apa, harganya berapa, belinya di mana. Udah Ya. itu terakhir kalau mau kolaborasi gimana gitu. Oh iya, siap. Oke, Mulai ya. sip. Silakan Umi. Eh, untuk semua eh, penonton ya. Pemirsa, Penonton pemirsa. Kalau kayak zaman dulu aja. kalau ingin cari jupa sup yang rasanya endolita, beda sama jupa sup lainnya, bisa datang ke Bakulan Rafsya, Jalan Cipinang Pulo, nomor 40, RT 3, RW 14, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Harganya terjangkau. Kalau untuk jupa sup kita punya dua varian, jagung ayam sama beef corn. Jadi sesuai selera ya Pak Indra. Terus untuk harga sih saya sebenarnya fleksibel Pak Indra gitu. Jadi nggak ada ada sih patokannya kalau misalnya untuk makan di kedai itu dine in ayam 25, kalau daging 28. Tadinya dari harga 18 sama 20 naik Pak Indra karena kan memang gitu. Tapi di hari Jumat saya suka kasih promo-promo gitu. Promo misalkan beli satu gratis satu, atau diskonnya saya jadi diskon 50% misalkan kalau makan di sini gitu. Terus kalau untuk acara khusus saya kasih harga sangat sangat berbeda jauh dengan harga kita beli jual di kedai gitu. Jadi fleksibel deh coach gitu, banyak promonya gitu coach. Oke, terus selama ini jualannya paling banyak lewat mana? Paling banyak sebelum pandemi banyak yang makan di kedai.
setelah pandemi orang mungkin karena takut keluar rumah kali ya coach. Jadi lebih sering pesen take away. Cuman kebanyakan karena mereka banyak yang terkena dampak itu kayak kena mereka isoman, jadi mereka butuh untuk asupan hari-harinya gimana caranya, karena mereka nggak bisa keluar kan. Akhirnya dia minta tolong aku untuk untuk bikinin makanan pada saat mereka isoman gitu. Jadi lebih ke catering jadinya gitu kan. Yang awalnya Jupasup jadi akhirnya jadi meluas gitu. Memang tujuannya sih nggak cuma Jupasup awalnya gitu. Itu Jupasup cuma kayak jalan awal untuk supaya saya bisa merambah ke dunia catering gitu coach gitu. Kalau sekarang lebih banyak online coach gitu. Jadi kalau misalnya jualan misalnya 100%, kira-kira online-nya 50% lebih ada nggak? Iya. Saat ini lebih banyak take away sama orang pesen by online gitu atau by WA dosen ketimbang makan di tempat sekarang. Oke, oke. Jadi banyakan yang makan tempat apa yang pesen online? Sebelum pandemi makan di tempat. Setelah Sebelum pandemi lebih banyak yang online. Oke. Nah, saya pengen lihat nih. Mau lihat. Yuk. Bentar. Mau lihat kira-kira. Nah, kalau online itu pesennya lewat mana? GoFood aja apa gimana? Ada GoFood, ada Grab, kadang-kadang lewat WA. Oke, paling gede lewat mana tuh? Paling besar lebih banyak yang lewat WA. Karena mereka tahu kalau di Grab sama GoFood itu mereka tahu kan ada profit sharing kok, Pak Indra. Jadi harga agak beda gitu, agak lebih tinggi sedikit lah ketimbang beli langsung ke saya gitu. Oh ya, berarti udah langganan dong kalau lewat WA. Iya, memang udah ada customer regulernya, alhamdulillah. Iya, ini di sini soalnya nggak ada nomor WA-nya nih. Ini di mananya? IG. Ini Oh, IG Bakulan. Oh, di biodata dimasukin deh. Nggak ada nih. Cuman catering, decoration, wedding, Bakulan, Strafsya, owner, udah. Oh, enggak ini itu yang IG Bakulan itu sempet nggak ke-upload beberapa lama karena lupa password, Pak Indra. Oh, Lupa oke. password. Oh, tapi ini ada link tree-nya kok. Ada link tree-nya. Iya, di IG pribadi lebih seringnya gitu. Ada TikTok, Facebook, WhatsApp, Shopee. Oh. Aku coba ke WhatsApp ya. WhatsApp. Loh, katanya kami tidak dapat menemukan halaman yang Anda cari. WhatsApp-nya. Mana nih? Ini tadi di briefnya disuruh Mbak Willy masukin ke itu tuh don't disturb. Mungkin karena itu nggak juga. Kayaknya ada kendala iya, ya? di sini belum ada. Coba saya mau coba lihat. Paling banyak jualan lewat mana? Shopee, atau Facebook atau TikTok? Shopee ya kali ya. Itu Shopee-nya saat saya jarang ke Jama ya. Oh iya nih. Tapi skincare nih kok. Itu job sampingan. Loh. Akademik, Pak. Keren. Itu dong, semua dikerjain. Ya kan dagang, jadi ya apa aja didagangin gitu Pak Indra. Ah, gitu dong. Ini TikToknya juga skincare nih. Tapi ada campur juga tuh makanan juga. Gitu ya. Iya. Makan campur skincare. Terus ada reseller nggak? Ada reseller nggak?
Ada resellernya ada. Ada ya? Kalau mau jadi reseller gimana tuh, Umi? Ya hubungin aku langsung gitu, nanti kita ngomongin harganya. Oke, jadi bisa ya? Bisa, bisa banget. Mantap, mantap. Jadi kalau misalnya Bang Ade ini mau ikut jualan, bisa nggak? Tapi dia di Bengkulu. Oh, kita kolaborasi. Oh, Oh, yang Welcome. siap. skincare bisa. Siap. Yang skincare bisa lah ya. Siap jadi BA. Iya, Pak. Iya, ini kayaknya nomornya salah nih. Jadi begitu diketik WhatsApp-nya keluarnya begini nih tuh. Oh iya, ntar nanti dicek lagi Pak Indra, makasih. Ah, ah. Pantesan ya, nggak ada yang kontak. Iya, cek-cek, siapa tahu. Tapi Iya, bingung iya, juga iya. nih, Bakulan Rafsya, tapi link tree-nya Juli, KF, Skin, 13. Oke, oke. Itu ya salah satunya ya keterbatasannya gaptek gitu. Jadi tuh dibikinin sebenarnya. Nggak apa-apa, bilang Abi aja. Ini makanannya asik banget nih kayaknya. Iya tuh hari ini lagi ada orderan itu Pak Indra. Apa ini? Coba jelasin. Buko pas onde-onde wijen. Terus, Putu mayang. Putu mayang itu kemarin saya jualan di bazar di Atakwa. Atakwa mana? Oh, Mas Sriwijaya. Wijaya. Iya ketemu Pak Sandi Uno. Oh, nggak ketemu saya? Iya itu dia. Iya, sayanya ngumpet. Ngumpet di tempat cowok. Oke, oke. Ya, makasih perkenalannya. Iya terima kasih. Promosinya. Nah, giliran Bang Ade, ayo promosi Bang Ade, hajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya selaku pelaku bisnis yang bergerak di bidang makanan ringan atau snack kekinian. Untuk saat ini kami memiliki produk dua varian produk. Yang pertama jamur crispy. Ini dikemas dengan kemasan yang menarik sesuai standar retail modern dan dengan brand The Jamur. Dan produk yang kami yang kedua yaitu keripik usus ayam dengan brand The Usus. Jagonya keripik usus ayam. Ya, dikemas dengan kemasan yang menarik, umur simpan sampai 6 bulan. Jadi kalau ada kawan-kawan yang mau gabung jadi reseller, nggak perlu khawatir ini stok banyak, karena umur simpannya sampai 6 bulan. Dan strategi bisnis kami juga membangun kemitraan, salah satunya dengan retail modern juga dengan reseller, distributor, gitu. Dengan penentuan harga bagi hasilnya udah kita tentukan di awal. Itu coach. Oke, itu harganya berapa ya tadi? Udah ya? Kalau harga pasarnya, harga jualnya itu 16.000 sampai 18.000 coach. Kalau untuk harga kemitraan reseller atau reseller 12.000 per piece, minimum order 50 piece. Kalau distributor harga bisa kita diskon lagi menjadi 10.000. Tapi minimal order 300 piece. Itu boleh mix, mau jamu crispy saja atau mau keripik usus saja, bisa di mix juga gitu coach. Oke, jadi teman-teman udah ada tuh ya, skemanya udah ada, terus berapanya juga udah langsung dari Bang Ade, orang Bengkulu. Ya, ini udah dekat jendela ya? Udah nih coach, udah di setting nih. Iya. Udah lumayan sih, tapi masih suka burem-burem dikit. Oh gitu ya coach. Tapi nggak apa-apa deh, udah lumayan. Oke, nah tadi udah
soal promosi ya. Promosi karena udah bawa produk langsung. Tapi saya lihat dulu deh di sini. Wah, keren. Ini dia nih ya. Ini IG-nya penuh dengan Konten. konten. Coba kita lihat konten realnya. Katanya kalau mau dapat viewer lebih banyak, pasangnya ini nih kayak gini nih tuh. Oh. Banyak nih kayak gini nih. Ini bisa kelihatannya begitu ya. Kelihatan Coach. Ini makannya seru banget nih. Saya juga punya dong. Alhamdulillah. Mantap Coach. Semoga suka. Mantap. Usus, jamur. Ya teman-teman, keren itu. Lihat standing pouch-nya. Oke. Sip, itu tadi adalah promosi. Nah, berikutnya kita ngobrol soal pengalaman perjuangan di dalam usaha. Ya. Kita berbagi pengalaman, cerita yang bukan yang manis-manis. Kalau yang manis-manis mah udah banyak. Kita pengen berbagi cerita yang pahit-pahit supaya teman-teman yang lain bisa dapat hikmahnya. Umi, ada nggak cerita yang mau dibagiin yang rada-rada kayak jamu gitu rasanya? Pahit-pahit gitu. Apa ya? Ada sih Coach. Ada ya? Mau di-share nggak? Mau dibagi nggak? Terus nanti ceritain hikmahnya apa? Ya awal mula buka usaha Jupa ini juga nggak mudah Coach gitu. Izinnya kan namanya kita kan istri ya, harus izin suami gitu kan. Terus awalnya kan saya kan bekerja di kantor. Terus memang belum pernah eksplor di dapur gitu kan. Mungkin suami nggak melihat saya. Ya mungkin tahu sekali ya bisa memasak, cuman kayak ada rasa khawatir gitu kalau pengen jualan. Apa bisa gitu. Terus sementara kan masih punya balita waktu itu, pada saat berhenti kerja itu punya balita masih bayi lah. Terus yang satu lagi masih TK mau masuk SD. Terus pensiun dini terus kan kalau yang namanya uang Coach kalau nggak diputar ya habis ya Coach. Betul. Akhirnya pikir gimana cara pikir otak gitu ya, maksudnya gimana caranya muterin uang ini biar nggak habis gitu, hasil dari pensiun dini gitu. Mentok di angka 3 juta. Aduh, udah 4 tahun tuh pensiun Coach. Setelah itu akhirnya apa ya gitu kan, mau buka usaha apa ya, terus itu tiba-tiba aja Coach idenya muncul. Terus awalnya cobain menuju di daerah BKT sana lah ada. Terus saya coba kayaknya kok beda sama yang di gedung-gedung gitu ya, acara-acara resepsi gitu. Terus akhirnya timbul tuh pingin coba bikin sendiri gitu. Awalnya mah nggak langsung enak, keasinan, kemanisan. Coba ke anak dulu, coba ke anak, ke suami gitu kan. Terus waktu itu ada yang bantuin di rumah juga, ada gini ya, ayo Mbak Juli jangan patah semangat katanya gitu kan, coba lagi bikin lagi yang enak, bikin lagi gitu kan. Kemarin keasinan berarti dikurangin garamnya, kalau padahal nggak pakai garam, saya bikin nggak pakai garam, cuma dia bilang jangan pakai garam, jangan kebanyakan garamnya gitu kan. Saya ngambil gurih itu dari keju gitu. Terus akhirnya sempet yang hampir give up gitu kan, aduh apa bisa ya jualan Jupa gitu. Akhirnya suatu saat timbul lagi tuh keinginan untuk pengen jualan, harus jualan nih, pokoknya harus jualan gitu kan. Udah bikin lagi, eksekusi lagi,
compare lagi dari yang kemarin-kemarin, akhirnya nyoba lagi tuh ke anak-anak, ke lidahnya anak-anak, terus kaget tuh dengan reaksinya. Nah ini Umi baru enak katanya gitu, kayak gini nih Umi katanya gitu. Terus abinya juga kan nyobain juga, iya nih alhamdulillah. Abinya belum tahu kalau saya emang bakalan mau fix untuk jualan gitu kan. Akhirnya saya pelan-pelan tuh agak bandel sih nyicil nyicil perabotan Jupa, kayak beli loyangnya gitu coach. Terus akhirnya pokoknya mulai pelan-pelan nyicil buat usaha, alat-alat usaha. Akhirnya terus coba ngomong, beraniin diri, Bismillah minta izinnya beli oven gitu kan, dari hasil tabungan ini. Oven saat itu 1,2 coach, sekarang udah 2 juta lebih, hampir 3 juta, udah nggak dapat lagi 1,2. Itu yang Ya udah gas ya, yang gas ya. ya, iya gas, yang gas dua api itu atas bawah. Oke. Ya udah dengan oven itu, terus dengan gelas muk yang cuma 1 lusin gitu. Jadi kalau ada orang makan, buru-buru direndam, habis itu buru-buru dicuci buat dipakai lagi gitu. Karena kan memang nggak banyak itunya gitu. Ya, gitu. Ya udah, akhirnya dari mulut ke mulut kan, terus ada minta testimoni. Mereka suka gitu. Rata-rata memang customer-nya di sini kebetulan kan memang dekat sekolah ya coach. Banyak sekolah gitu, sekolah SD negeri. Buru-buru pada bilang, iya kalau mau makan jauh harus ke Arion, ke sini ke situ. Ini alhamdulillah ada di dekat rumah. Saat itu belum banyak saingan, belum banyak belum banyak rumah makan. Gitu, masih bakwan aja di sini gitu. Yang kalau mereka bilang sih kafe, padahal sih saya cuma kedai biasa. Gitu. Terus ya udah, menurut mereka nyaman gitu. Tadinya aku pakai tenda gitu. Nuansa alam. Mereka nyaman gitu dengan tempat yang di fasilitasin sama bakulan gitu. Akhirnya nggak tahu tuh, tahu ada WA dari Badan POM. eh eh, Katanya saya mau pesen Jupa katanya gitu. Ini dari mana? Dari Badan POM. Terus saya kaget, kok bisa tahu nomor saya gitu. Ibu tahu dari mana? Dari stempel yang di kardus yang udah dibuang di tempat sampah. Katanya gitu. Itu bagian apa ya? Bagian pangan. Sampai sekarang kontaknya masih sama beliau, saya masih baik gitu. Bagian pangan sama bagian hukum. Awalnya memang ada teman yang kerja di bagian hukum. Dia pesan buat acara meeting gitu, meeting di Badan POM. Abis itu nggak lama sering pesan, ada lagi yang pesan tapi bukan dari badan hukum ya, itu dari bagian pangan itu gitu. Jadi memang apa ya, informasi promo lewat, walaupun either itu lewat stempel, itu sangat bermanfaat banget coach gitu, karena ada nomor WA-nya. Jadi identitas di packaging itu emang wajib ada gitu. Orang tahunya dari situ. Ya udah sampai sekarang alhamdulillah gitu. Suka ikut pameran juga tadinya di CFD, pameran setiap hari Minggu pagi. Kalau habis sholat subuh, pokoknya habis sholat subuh langsung berangkat coach. Kalau kesiangan dikit nggak dapet tempat. Itu perjuangan luar biasa tuh. Dorong apa sih, oven dari tempat parkir ke samping Mandarin Hotel di situ tiap minggu. Anak masih kecil coach, Itu tahun tapi berapa tuh? semangat. Itu tahun berapa? Pokoknya sebelum pandemik deh, 1 tahun sebelum pandemik itu masih ramai banget di CFD sana. Iya, Sudirman coach, dekat HI, pas iya. posisinya dekat Maklum. Nah di situ saya dapat orderan buat wedding, lamaran, panggang Jupa. Dari situ awalnya. Gitu. Ada aktivis dari Pancasila, Ibu Polwan. Katanya dekat sini coach. Rumahnya Bu RW 05, kan kita RW 14, dia RW 05, cuman karena jarang ketemunya di sana justru gitu. Di Masya Allah. Sudirman itu. Masya Allah gitu. Jadi ya apa ya, kita nggak tahu ya jalan Allah gitu, rezeki yang dekat malah nggak ngeh gitu, yang jauh-jauh malah ngeh di sini ada Jupa kayak gitu. Ya Allah maha baik deh coach gitu, sampai sekarang masih bisa jualan, masih bisa ngembangin usaha
Malah sekarang udah kemana-mana, udah bisa jualan jajanan pasar, gitu, catering sekolah. Jadi nggak terpaku sama Jupa aja. Keren, Begitu keren. coach. Mantap. Pokoknya kalau dirangkum jadi satu kalimat, apa tuh kira-kira? Apa ya? Jangan mudah menyerah. Apapun kondisi jangan mudah menyerah. Dan nggak boleh malu coach. Buang rasa malunya. Emang pernah malu? Nggak boleh minder kalau kita tuh dagang gitu loh. Kalau kita pedagang tuh kita nggak boleh minder. Karena kan kita jalanin halal. Ya Iya. kita jalanin halal. Apalagi buat keluarga gitu. Jadi supaya kira-kira gimana tuh kalau lagi jualan di CFD itu gimana tuh? Nawarinnya gimana kalau ada orang nggak mau berhenti? Kalau ada orang nggak mau berhenti, gini, Pak, jupanya Pak, jupa, dicoba dulu Pak, gitu kan. Kalau nggak enak nggak usah bayar Pak. Rata-rata bayar, berarti enak. Sampai ada yang maksa coach. Itu satu keluarga dari Manggarai, saya punya cerita. Jadi anak istrinya bareng-bareng CFD. Ayo, ada jupa tuh, ada jupa, ayo cobain katanya gitu kan. Terus anaknya bilang, enggak Pak, udah kenyang gitu kan. Belum sarapan katanya gitu. Ayo cobain dulu, terus nggak mau. Anaknya tetap nggak mau kan. Terus kata istrinya, Pak jangan dipaksa kalau anaknya nggak mau. Ini makanan enak tahu, kata bapaknya gitu. Akhirnya udah dulu deh, duduk dulu kan, saya ngegelar karpet gitu kan coach di trotoar. Akhirnya bapaknya duduk, semua pada duduk tuh, pada diem. Ya udah pesan satu dulu deh, jupa sup ayam, kata bapaknya gitu. Saya bikinin buat bapaknya, begitu bikin bapaknya suruh nyodorin ke anaknya kan. Ayo cobain, dipaksa sama si bapak. Ayo rasanya gimana? Enak, kata anak gitu. Tuh kan bapak bilang apa enak. Ini beda loh kata jupanya, katanya gitu. Itu Waduh. saya jual sama teman saya tuh. Ada teman saya, iya emang bener nih enak jupanya gitu. Eh, Makanya yang pengen nyoba penasaran datang ke sini deh. keren. Pede banget Umi, ya. Umi, Jupa itu apa? Umi, coba terangin. Coba saya pengen tahu nih. Ade tahu nggak nih, Bang Oh, Ade nih? tahu gak bang? Jupa sup. Apa tuh? Tahu Nggak tahu. ya? Tuh kan. Nggak tahu ya di sana Nggak tahu. ada jupa sup. Tuh. Jadi supnya itu ditutupin roti, pakai roti pastry. Dalamnya itu supnya dari susu. Dari susu, terus rasanya creamy, isiannya bebas, selera. Saya milihnya jagung sama ayam sama parsley, nggak yang lain-lain kayak jamur. Saya nggak masukin karena di sini nggak banyak yang nggak suka jamur gitu. Jadi saya masukin yang umum aja yang orang suka, jagung, manisnya dari jagung, gurihnya dari keju. Saya bikin jupa sup nggak pakai garam gitu. Jadi orang-orang nyangkanya ibu garamnya berapa banyak gitu. Padahal nggak pakai garam, saya pakai keju gitu. Jadi pure keju gitu. Rasanya creamy. Kalau makan itu enaknya hangat-hangat emang. Oh, Tuh. itu aslinya makanan mana tuh? Dari Bogor bukan? Bukan. Kata orang kok makanan Eropa. Iya, makanan Eropa. Pantes tuh. Bang Ade nggak tahu, di Bengkulu nggak ada kali. Kalau makanan kampungnya ada di sini. Kalau bapak saya orang Banjarmasin aslinya, Oh iya. Kalimantan Selatan. Iya, Iya. iya, iya. Oke, oke. Wah, keren ceritanya. Ini ada Cin nih di sini. Malam Prof. Sehat-sehat selalu. Amin. Baru ketemu tadi sore, Cin. Keren ceritanya. Mantap perjuangannya. Ini kayaknya Dini seneng supa sup nih. Zupa sup. Wow, boleh. Zupa. Ini ada KMA juga nih. Sup. Kurang P. KMA. Kebayang enak makanan luar itu. Zupa itu pakai Z ya? Zupa ya? Ya, pakai Z. Zopa. Zupa. Zupa. Jangan-jangan Zupa itu sup juga artinya. Sup. Bukan?
Iya, jadi sup-sup ya. Sup-sup. Tuh kan, Zupa sup nanti jadi sup-sup deh. Sup. Oke, oke. Makasih sharing story-nya, keren. Jadi, Ya, never give up. Udah kayak lagu apa never tuh? Never, never, never give up. Nah, tuh kan. ya, Terus, keras. nah, Bang Ade, Harus ayo kita gantian nih, sharing, sharing. Ayo Bang Ade. Oke, siap, siap, Coach. Kalau pengalaman yang pahit-pahit, banyak pahitnya, Coach. Daripada manisnya. Harus. Berarti belajar tuh, berarti belajar. Ada yang mau di ini enggak? Ada yang mau dibagi nggak ke kita? Cek, cek. Bang Ade dengar suaraku. Oh, lagi loading. Loading lagi. Oh, dia mau pindah Duh, ruangan. Ah, kalau mau pindah ruangan, pindah keluar aja, pindah keluar. buat dari. jauh sih ya. Ini Lagi di dadakan nih. Jakarta dia. Kontrakan tempat adik. Lagi di kontrakan tempat adik, Coach. Jadi, Oh, di rumahan. Wah, iya, ini iya. main Ini ya, Coach? kayaknya aman. Ah, ini aman nih, Aman. 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 Ayo, silakan berbagi. Ya. Sebenarnya saya memulainya itu tahun 2019 kok. Memulai 2019. Yang memulai itu awalnya istri dulu. Calon istri malah dulu. Jadi usia bisnis sama usia pernikahan kita umurnya sama kok. Jadi kita bangun nih bisnisnya bareng-bareng dari nol. Dan kebetulan saya ini sebenarnya bukan orang Bengkulu kok. Saya ini dari Padang, dari kota Padang. Merantau ke Bengkulu. Merantau ke Oke. Bengkulu. Dengan latar belakang ya bukan sebagai seorang pebisnis, cuman karyawan swasta biasa waktu itu di Padang, Coach. Jadi Ya. memberanikan diri untuk membuka usaha ini waktu itu 2019. Terciptanya usaha ini sebenarnya nggak berawal nggak sengaja sih, Coach. Berawal ketidaksengajaan istri yang biasanya dia sering bikin kue, upload di WA gitu kan. Biasa nih emak-emak kan setiap masak di-upload tuh ke story WA-nya. Kebetulan banyak teman-temannya yang nanyain, "Wah, apaan tuh? Jamur crispy, khusus crispy." Wah, boleh coba dong deh kan? Boleh. Dari situ mulailah itu tuh, Kak. Banyak yang suka. Berawal dari situ, banyak yang suka. Dari teman ke teman, teman ke teman, akhirnya itu pasar kita itu aja, jadi untuk ngembanginnya lagi susah lagi gitu. Jadi kita berdua akhirnya jualannya keliling kok, keliling COD gitu, cuman lewat Facebook waktu itu. Jadi kalau ada orang mesan di marketplace Facebook, kita tuh keliling tuh kok pakai Google Map. Jadi kitanya bukan orang pribumi, jadi agak-agak susah gitu. Jadi tantangannya di situ kok. Tantangan luar biasa, kita memang dari nol banget gitu. Nggak ada privilege-nya kok. Jadi kita berdua masak berdua setahun pertama, tahun kedua istri lagi hamil, udah itu pandemi 2020 sempat drop juga kok, karena kita membangun sistem reseller, ngirim-ngirim ke luar daerah, tiba-tiba ekspedisi membatasi pengiriman, tiba-tiba ruang gerak kita dibatasi semua. Itu tantangannya luar biasa sekali, tapi kita tetap terus melangkah walaupun pelan, terus belajar waktu itu. Dan pada akhirnya tahun 2021 di kota Bengkulu kebetulan ada kurasi UMKM masuk retail modern.
kolaborasi UMKM masuk retail Oke. modern. Di retail modernnya Indomaret. Lah dari situlah kita makin dikenal melalui retail modern dengan eh, gerai-gerainya yang luar biasa banyak kok. Kebetulan kitanya masih di Kota Bengkulu gitu. Yang tiba-tiba kita nggak ada orderan, tiba-tiba banyak orderan coach. Jadi kita juga keteteran waktu itu, nggak ada modal nggak ada, kapasitas peralatan produksi nggak ada. Oh, barusan loading sebentar. Balik, Rewind sedikit. Kapasitas produksi nggak ada, terus jaringan. aman. Kalau susah di situ naik ke loteng. Ini udah. Ini betul. Udah coach? Udah, aman. Jadi lanjut cerita saya masuk retail modern, tiba-tiba kita diterima kita nggak ada modal, nggak ada persiapan. Sayanya emang terlalu berani sih coach. Saya tipe-tipe yang pakai intuisi, cuman nggak pakai data gitu. Jadi kita main hajar aja gitu coach. Coba aja dulu gitu. Masuk retail modern. Ya alhamdulillah tiba-tiba ada aja modal waktu itu. Udah ada modal, alhamdulillah dikasih dapat modal. Udah dapat modal, kita keteteran produksinya. Tapi alhamdulillah banyak yang bantu, warga sekitar yang bantu waktu produksi sampai kita gorengnya sampai tengah malam, pengemasannya sampai pagi kok. Masya Allah, perjuangan banget tuh suami istri. Couple planner. Kapal pren. Alhamdulillah karena kita kapal planner ya kita iya dan kata. Oh iya. Kalau enggak tidak saiyo, tidak sakato. Jadi selama perjalanan ini banyak faktor X-nya coach, banyak faktor keberuntungannya sih coach, nggak banyak yang strategis. Alhamdulillah. Faktor hokinya yang banyak nih coach. Itu rezeki itu, kalau hoki kita sebutnya rezeki itu. Rezeki anak istri. Iya betul. Rezeki anak istri dan diri sendiri jadi satu dalam keluarga. Wah, ini ada fansnya Ade nih, Bang Ade nih. Udah Ade. Never give up bro, kata Eko Danis. Kata Sefinur Rahmah, never give up Ade Mahaputra. Semangat terus, udah Makasih. kata Andre. Mantap. Di sini fansnya Amnur, semangat terus dek. Wes. MS Glow, semangat Bang Ade. Ami 08. Wah, mantap nih. Mahari Banyak follower Management. kita ini. Mahari Management, selamat malam bro Ade. Selamat malam. Oke, sip. Nah, tanpa teraso, tinggal 1 menit lagi. Wah, gak terasa ya. Nah, tapi Nyaman nggak apa-apa. Lewat sedikit nggak apa-apa. Nah, ini ada dua hal yang mungkin cukup waktu ini. Jadi pertama, kalau ada pertanyaan buat saya silahkan ditanya. Kalau nggak ada jawabannya dari saya bilang, Cin, tolong jawabin. Nah, ya.
Nanti Coach Idanur yang jawabin. Terus yang terakhir, berbagi pesan. Apa pesan-pesannya dari Umi sama dari Bang Ade? Apa pesan-pesannya buat teman-teman yang lagi dengerin atau yang nanti dengerin rekamannya? Sebagai kalimat penutup. Kalimat penutup. Oke? Silakan Umi. Eh, kalau aku untuk teman-teman ngobras, kalau kalian mau satu, jangan ragu, harus berani mengambil resiko. Seorang wirausaha itu harus berani mengambil resiko, terus ya selain kerja keras, terus apa ya, punya inisiatif dan selalu proaktif gitu, nawarin dagangan gitu, kayak gitu, nggak usah malu. Terus berani apa lagi ya, berani pada mencari sesuatu yang lebih dari orang lain gitu. Jadi apa sih yang harus kita yang harus di apa namanya, yang harus bisa kita tawarin ke orang yang lebih dari orang lain gitu. Jadi berinovasi terus bertanggung jawab terhadap apa yang udah kita jalani gitu, baik sekarang maupun ke depan gitu. Itu aja sih Coach. Mantep. Mantep. Pakai mantul. Mantep. Kayak bakwan rahasia dimasuk mantul. Iya. Always fight. Berjuang. Tuh. Mantap. Oke. Silakan Bro Ade yang mau ikut kompetisi hari Minggu. Mudah-mudahan kita doain dong semuanya. Mudah-mudahan ini Amin. dua ini bisa terpilih dari 150 peserta lainnya, ini terpilih menjadi yang top 30. Didoain ya. Ikut Diplomat Amin. Sukses Challenge. Ikut Diplomat Sukses Challenge hari Minggu. Presentasi tadi udah belajar presentasi sedikit sama saya, sama Chin juga. Mudah-mudahan besok latihan terus, jangan kemana-mana. Terus besok jangan malam mingguan, karena pagi-pagi hari Minggu sudah harus siap-siap ya. Jadi mudah-mudahan lancar. Amin. Oke, semoga dikasih ya Pak Ade. Sukses. Amin. Makasih Umi. Ya. Kita doanya Umi. Main-main ke Jakarta Pak Ade. Ini lagi di Jakarta ya. Ini lagi di Jakarta Umi. Oh, di Jakarta. Tempat kontrakannya Adek. Oh, kita kontrakan aja ke sana. Iya. Adek kuliah di Jakarta. Oh, Jakarta mana itu? Di Jakarta Barat. Oh, Jakarta Barat. Dekat lah ke timur. Di Interkota. Barter produk. Nyobain. Oh. Siap Umi. Saling beli. Saling beli. Oke, kalimat penutup dari Mang Ade. Silakan. Udah Ade. Oh, lagi loading dulu nih. Kembali ke tempat awal, dia loading lagi. Loading di luar tadi. Iya. Ya, sekarang udah aman. Oh iya, sebelum kalimat penutup, tadi dikasih oleh-oleh. Oh, dikasih oleh-oleh. Batik dari Bengkulu. Wah, ini yang kasih oleh-oleh nih. Udah Ade dan Coach Mas Di Haribowo. Tuh. Bagus. Namanya batik Besurek. Makasih ya. Semoga Allah balas dengan kebaikan. Oke, kalimat penutup banget. Udah. Amin. Ayo dah.
Apa tadi coach? Sinyalnya hilang-hilang coach. Oh, kalimat penutup dari Uda. Waduh, loading lagi nih. Aduh, Oke. sinyalnya Sekarang berjuang cari sekarang sinyal udah ini benar. coach. Oh iya. Kalau di lantai 1 nggak ada, naik lantai 2. Lantai 2 nggak ada, naik di atap. Ke atas tuh. Cari tiang listrik. Tadi coach. Nusantara Challenge. Oh, udah kayak off-road aja nih Nusantara. Yumandra. Oh iya betul. Ternyata lu. Amin. Dari Kak Emak nih. Amin. Dari Cirebon. Semoga terlaksana semua hajatnya. Diplomat Sukses Challenge. Bukan Nusantara Challenge. Oke. Kalimat penutup. Udah. Dengar nggak? Dengar ya? Cek 1 2. Cek. Ya, udah. Aman. Aman. Oh, maaf banget nih coach, suara ini jaringannya hilang. Oh, tahu nggak gimana caranya? Matiin aja videonya, bisa. Supaya suaranya yang kedengaran. Oh, dia masih cari-cari. Signalnya lari-lari soalnya. Ya. Udah keluar pagar nih coach. Udah. Bagus. Oh, baru dibilang bagus langsung berhenti lagi. Nggak apa-apa keluar pagar. Yang penting di pinggir jalan, jangan di tengah jalan. Oke? Dia tadi cari-cari signal. Oke. Waalaikumsalam Putra Febi. Salam sehat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sama-sama. Gimana, dah? Udah kedengeran dah? Udah sampai keluar pagar nih coach, cari sinyal. Udah bagus. Kalimat penutup. Uhuy. Jangan jalan-jalan terus. Berhenti. Udah berhenti. Kalau jalan terus nanti hilang lagi signalnya. Udah nih coach. Dah. Oke. Ya, silakan. Kalimat penutup. Bang Ade. Kalimat penutup. Udah. Ya. Bismillah. Kalau kalimat penutup simpel aja coach. Kalau untuk memulai perlu keberanian. Kalau membesarkan perlu ilmu. Itulah kuncinya dalam berbisnis. Dan satu hal lagi yang wajib dimiliki seorang pengusaha, pertama itu harus ada hokinya coach. Wajib itu coach. Saya rasa sih gitu sih. Wajib sih. Harus ada hoki. Garis tangan ya. Nih, garis tangan. Iya. Garis tangan. Kalau nggak ada garisnya, dibikin garis saja. Pakai spidol. Oke. Terima kasih banget atas waktunya, Umi. Umi, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Atau mau disampaikan? Udah. Kalau mau ngirim dupa buat coach kemana? Oh, bilang aja ke Winnie. Supaya bisa di-videoin kayak gini. Mantap. Oke? Nanti bilang ke Winnie aja. Ya. Oke, makasih. Sukses. Terima kasih Amin. waktunya, berbaginya. Amin.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Coach. Oke, teman-teman sekalian, barusan kita ngobrol-ngobrol seru. Ya, ngobrol-ngobrol seru dengan Mang Ade dan Umi Juli. Ya, alhamdulillah sampai saat ini signalnya manteng, pakai 5G dan cukup menjanjikan. Jadi besok saya akan pakai extender aja ke bawah. Makasih buat teman-teman yang udah. Cin, thank you Cin. Semangat terus ya Cin. Oh ya Cin, kasih tahu teman-teman yang tadi kita bicarain ya. Semangatnya bukan menjelang kontestasi maupun setelahnya, tapi terus-terusan, oke? Karena yang kita inginkan adalah lapangan kerja tercipta lebih banyak lagi, apalagi buat keluarga sendiri, tetangga kita, dan lingkungan terdekat kita. Makasih teman-teman, selamat berakhir pekan dan selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.